Anda kembali menyaksikan One on One bersama saya Dian Mirza dan juga masih bersama dengan Profesor Amzulian Rifai. Ini udah makin sibuk nantinya. Iya. Hobinya jogging, kira-kira masih bisa dilakuin nggak? Oh, tentu. Kalau saya olahraga itu treadmill bisa 7 kali seminggu. 7 kali seminggu. Walaupun Setiap badannya belum hari dong? ideal ya. Iya, setiap hari. Saya malah pernah jalan Setiap pagi, Pak? setiap pagi. Saya selalu bangun sebelum jam 4. Oh, wow. Paling Setiap lama hari? setiap hari. Nggak peduli jam berapa tidurnya? Nggak peduli. Oh, oke. Tapi saya selalu tidur paling lama jam 10 biasanya. Bangun tidur, saya sholat, olahraga, biasanya berupaya tidak sarapan pagi. Ah, oke. Supaya jangan terlalu gemuk. Ya, biasanya 6:15 saya udah berangkat kantor. 6:30 udah di kantor. Kadang-kadang saya pernah dari rumah jalan kaki ke kantor. Sekitar 8 km. Wow. Jalan kaki ke kantor. Karena menurut saya kesehatan psikis itu penting. Kesehatan psikis tidak akan muncul raganya kalau fisiknya nggak sehat. Setuju. Ya kan? Soal umur itu Allah yang menentukan. Tapi saya pikir olahraga, jangan stres. Ya, setiap orang punya beban. Saya biasanya Sabtu Minggu itu nyetir. Saya keliling Jabodetabek ini. Sama keluarga, Pak? Kadang, wah semua sibuk sendiri. Kalau istri saya kadang-kadang ya pernah ikut. Tapi kadang-kadang 4 jam di mobil aja muter-muter, bosan juga dia. Oh, seneng keliling aja. Keliling. Bisa sampai 4 jam nyetir? Bisa aja. Kalau misalnya saya kadang-kadang sarapan misalnya di BSD, di Intermoda situ ya kan, karena ada di situ lontong Padang yang enak. Ya, nanti siang saya makan siang misalnya di Cibubur Jangseng. Oh, udah ada teman di situ. keliling kuliner. Bisa kuliner, bisa ngopi-ngopi, ya kan? Nah, artinya intinya adalah bahwa olahraga itu penting. Berusaha, saya katakan, berusaha rileks itu penting. Nggak bisa orang rileks. Tapi Tetap berusaha. menemukan me time-nya juga ya, Pak, Menurut ya? saya Di tengah perlu. kesibukan. Menurut saya perlu. Nonton saya hobi. Oh iya, Kalau di Netflix itu udah habis itu film itu, saya tonton semua itu. action. Semuanya udah ya. Yang feature, yang film lepas ya. I see. Sekarang kan banyak episode, waduh Iya, panjang series. sekali. Iya. Nggak ada Series waktu itu. juga kali ya, Bapak ya? Ada, selalu ada. Sebelum itu, toh biar kita mengatur waktu. Jangan waktu yang mengatur kita. Karena semua orang sebetulnya dikasih waktu yang sama, tapi bagaimana kita memanage-nya ya, Pak ya? Bagaimana supaya itu efisien? Bagaimana dimanfaatkan? Terlalu banyak alasan untuk kita tidak olahraga. Setuju. Kita akan bilang, wah Sibuk. sekali-sekali kan nggak usah olahraga. Hujan ini, padahal dia treadmill. Dia bilang, wah hujan, apa kaitannya hujan dengan treadmill? Kalau saya olahraga, penting. Saya minimal sekali olahraga. Paling-paling 45 menit tiap hari. Tapi jadilah. Itulah yang membuat kita gembira. Nggak serasa bumi ini berhenti berputar. Hanya kadang-kadang masalah yang kita hadapi. Ya kan? Berkunjung silaturahim dengan teman. Kalau saya sempatkan. Saya sempatkan. Setuju, Pak, karena memang banyak juga penelitian yang membuktikan bahwa fisik yang sehat sangat berhubungan dengan Ya, pikiran juga tentu, yang sehat. tentu. Gitu Saya ya, pikir Pak. itu berusaha rileks itu perlu. Ya dengan cara masing-masing. Ada yang hobinya mancing, silakan. Yang penting menemukan Ada me yang time-nya hobinya itu main ya. golf. Saya tuh nggak bisa main golf. Banyak teman nggak percaya. Emang nggak hobi kali? Memang nggak hobi. Susah. Dulu saya pernah komisaris BUMN ya kan. Itu ditawari terus mau main di mana. Waduh, kok hobi saya. Badminton ya. Tapi lama-lama dokter bilang jangan main badminton. Terlalu berat. Jalan kaki aja yang paling mudah. Atau treadmill. I see. Begitu. Yang penting olahraga setiap hari disempatkan. Kalau sama cucu, kan katanya cucunya udah ada satu nih. Main sama cucu masih sempetnya. Nah ini. Kadang-kadang kalau rindu sama cucu jam berapapun pulang kita. Mau ketemu. Main ya. Karena cucu saya hampir 2 tahun lah. Lagi lucu-lucunya kan gitu kan. Macam-macam. Kadang-kadang ya itu juga. Saya pikir setiap banyak orang kalau bicara cucu itu ya bisa nggak pernah berhenti. Dan itu yang obat kita supaya dari capek bisa nggak capek. Tentu saja begitu ya. Saya pikir itu penting. Ya. Baik. Keluarga itu juga nomor 1 tentu. Pernah kebayang nggak sih
jadi ketua komisi yudisial? Saya pikir betul kalau saya mengalir ya. Saya kan akademisi. Pernah jadi dekan 2 periode, kemudian sekretaris senat universitas, kemudian misalnya saya di komisaris BUMN juga hampir 6 tahun, ya kan? Ya nggak pernah kebayang. Saya dulu hanya mau di perguruan tinggi, Oh, jadi rektor? jadi rektor, ya kan? Nggak pernah kebayang saya. Mm-mm. Tapi rektornya kalah. Oh, nggak kepilih? Nggak kepilih. Nah dulu sebenarnya yang hampir pasti itu penyebabnya saya dinilai terlalu keras. Hmm. Katanya saya jadi dekan dulu aja pernah memecat 4 orang, kemudian 1 orang masuk penjara, ya terlalu keras. Padahal kalau kita mau perbaikan ya nggak ada pilihan lain, harus keras, ya kan? Tapi itulah yang membuat saya tidak terpilih menjadi rektor. Tapi saya tidak pernah marah dengan orang yang mengalahkan saya, apalagi marah dengan Tuhan. Oh. Ya, saya terima kekalahan itu dengan baik. Saya cari peluang lain. Alhamdulillah Republik ini berkembang menjadi lebih baik sehingga kesempatan itu diberikan kepada seluruh orang Indonesia di seluruh Indonesia. Dulu bayangan kami di luar Jawa ini kesempatan itu hanya untuk orang di Pulau Jawa. Tapi sekarang enggak. Terbuka. Ikut. Silakan ikut. Saya sering cerita di mana-mana, tanyakan kepada saya, kenapa saya bisa lolos? Ya. Ya kan? Itu yang saya mau tanyakan. Saya tidak pernah kata orang mengeluarkan uang spesial, aku nggak pernah. Cawi-cawi, aku nggak pernah. Bawa orang cawi-cawi supaya saya jadi, mungkin ada. Tapi saya nggak pernah. Nah, terbukalah kesempatan ombudsman. Saya nggak ngerti ombudsman itu apa. Yang saya tahu, saya harus lari dari lingkungan saya karena saya kalah pemilihan rektor. Saya tidak terpilih jadi rektor. Ya, saya manusia biasa juga. Cari-carilah, dapatlah ombudsman itu. Saya baca undang-undangnya, lembaga hebat ini. Masuklah saya di ombudsman. Tidak ada cita-cita. Oleh DPR, saya dipilih jadi ketua. Dan ternyata dinilai berhasil. Buktinya saya dikasih presiden bintang jasa utama. Nggak sembarang orang bisa dapat, dan saya bangga dengan itu, ya kan, dengan bintang jasa utama itu. Nah, ternyata saya ada bakat juga nih mimpin lembaga negara, ya kan gitu kira-kira ya. Nah kemudian menjelang saya habis di ombudsman, ada kesempatan untuk di komisi yudisial, lembaga yang dalam tanda kutip dari segi pembentukan lebih hebat lagi. Karena komisi yudisial ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 24B, 24A itu mengatur tentang Mahkamah Agung, 24B itu mengatur tentang komisi yudisial, 24C itu mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. Ya, tentu ini suatu hikmah yang luar biasa. Saya guyon dulu kalau saya jadi rektor, itu dilantik rame-rame, mungkin 7 orang rektor oleh menteri. Ya kan, rame-rame nih rektor ini. Saya keguyon gitu dan bersyukur kepada Allah. Dan ternyata saya jadi ketua ombudsman dilantik oleh kepala negara. Hanya sendiri gitu, artinya sesama gitu kami aja. Kemudian di komisi yudisial dilantik oleh kepala negara juga. Ini kan suatu hikmah. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi kesulitan atau dalam satu kompetisi kita kalah, jangan pernah menyalahkan orang yang mengalahkan kita. Saya pegang prinsip di dalam hidup kita selalu ada orang yang lebih baik dari kita. Kalau kita berpegang itu kurang stres, kurang membenci orang yang mengalahkan kita, dan pada akhirnya kita ketika pada kondisi tidak berdaya, kita berserah dirilah kepada yang menciptakan kita. That's very thoughtful, Pak. Ya, saya pikir itu. Ya. Dan insya Allah itu sudah saya lakukan. Dan sekarang saya dapat amanah, ya. Sebagai Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, ini amanah. Betul. Yang harus saya kerjakan, amanah dari para komisioner lain, amanah dari staf yang ada, dan yang paling penting adalah amanah dari negara Republik Indonesia. Begitu kira-kira. Benar kata pepatah kali ya Pak ya, rencana Tuhan selalu lebih baik. Ya. Nah, bagaimana ketika Bapak terpuruk pada saat itu?
mungkin pada saat Bapak gagal terpilih menjadi rektor, itu proses bangkitnya lama nggak Pak? Resiliensi itu Pak yang perlu kita ibarat tularkan untuk generasi muda saat ini. Iya. Yang gimana kita lihat mungkin ya Pak ya, generasi sekarang tuh lebih kreatif, lebih cerdas pastinya Betul, ya Pak ya. betul. Tapi bagaimana cara Bapak menularkan, mungkin di lingkungan terkecil dulu, di internal Bapak nantinya atau di keluarga Bapak, menularkan resiliensi itu bahwa ketika kita gagal, lihat peluang lain. Iya. Saya pikir ya karena saya ini terlatih, sekali lagi saya pramuka beneran. Itu. Kita keras dilatih. Saya dulu dilatih karakter saya ini oleh TNI dan Polri. Karena saya dulu pramuka terakhir adalah Satuan Karya Bayangkara. Ya, yang begitu keras. Saya dilatih sama Angkatan Darat, dilatih sama Polri. Ya, itu yang membentuk karakter. Saya pikir disiplin itu nomor satu. Disiplin. Ya susah kita mau menggambar. Mungkin karena saya terlatih dalam banyak hal. Termasuk terlatih juga ketika kita sebenarnya bukan kalah. Ketika kita pada posisi tidak menguntungkan. Memanage Ya, diri. mungkin itu istilah psikologi atau apa ya. Ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi tekanan, menghadapi situasi yang mengecewakan. Tidak sesuai plan. Ya, tidak sesuai. Karakter-karakter ini yang mesti dimiliki seorang pemimpin sebetulnya. Pemimpin itu akan berhadapan dengan stafnya yang tidak rajin, dengan stafnya yang rajin, dengan stafnya yang brilian, dengan staf yang tidak brilian, dengan staf yang datang telat terus, yang banyak excuse, ya kan? Nah, seorang pemimpin kan harus menghadapi itu semua. Sama juga hidup ini. Tidak akan seseorang itu sukses terus. Ya. Maka kalau saya pada akhirnya bagaimana kita ingat nilai-nilai orang tua kita, saya pikir semua orang tua itu mengajarkan kepada anak-anaknya. Ya, tidak ada orang tua itu tidak mengajarkan nilai kepada anak-anaknya. Tinggal lagi anak-anaknya menjalankan tidak nilai-nilai itu. Nilai-nilai seperti apa Pak dari orang tua nilai-nilai Bapak? tadi kedisiplinan, menghargai orang yang lebih tua. Itu saya pikir di seluruh Indonesia adat kita mengajarkan itu. Disiplin, kemudian kalau dia agamanya Islam sholat, ya, bagaimana dia bisa menerima kekecewaan, tidak berlebihan. Tidak ada orang yang tidak kecewa dalam hidupnya, tetapi bagaimana menerima menghadapi kecewaannya tidak secara berlebihan. Ya. Mungkin pada yang lalu, insya Allah juga ke depan, saya lolos menghadapi persoalan-persoalan ini. Karena pada akhirnya tentu kalau orang beragama, ketika dia pada posisi tidak berdaya, dia hanya melaporkan kepada penciptanya. Saya pikir itu jalan yang membuat kita relief ya. Kita bisa kembali merasa enak diri kita. Ya, agama apapun. Ya, kebetulan saya beragama Islam, maka itu saya lakukan. Baik. Kita diajarkan sholat tahajud, kita diajarkan bangun pagi. Ya, nah itu semua tentu nilai-nilai itu saya yakin anak muda sekarang juga sebetulnya bisa. Saya sering katakan sama anak muda, saya pada usia seumur Anda, saya tidak sepintar Anda. Saya sering kemukakan, saya kagum kepada Anda anak-anak muda sekarang, pinter-pinter semua. Betul. Informasi begitu cepat, ya mereka begitu bisa mengolah informasi jauh dengan saya pada usia mereka. Bayangkan dalam kehebatan anak muda sekarang, kalau mereka berkarakter luar biasa, paling tidak yang bersangkutan dan untuk negara ini. Baik. Kan kira-kira begitu. Baik, terima kasih Prof Ya. atas waktunya, Terima diskusinya kasih. luar biasa. Ya. Selalu sertakan Tuhan dalam kehidupan kita dan dalam karir kita ya Prof Saya ya. pikir harus. Terima kasih banyak Terima Prof. kasih, sama-sama, Semoga Mbak Dian. amanah dengan tugas barunya. Terima kasih, mohon doa semoga dan mohon lancar, dukungan. bisa melakukan terobosan yang terbaik untuk Ya. Komisi Yudisial Tentu kita. kami Terima akan kasih kerja banyak keras. Prof. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dan pemirsa demikianlah One on One kali ini, saya Dian Mirza. Terima kasih dan sampai jumpa.